Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di program Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik dari Bea Cukai Bengkulu. Dan Ngopi Asik, jangan lupa ngopi hari ini. Hari ini dengan saya Dudi. Dan saya David, si Morangkir. Asik. Hari ini kita mau kemana, Fit? Ke kampung halaman kita, Bang. Udah lama juga kita nggak pulang kampung. Ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Persisnya itu di Kuala Tanjung. Kuala Tanjung. Oke, teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan ke kantor Bea Cukai Kuala Tanjung. Nah, inilah Bang ini kan. Baru mulai udah salah saya. Kita hari ini mau ke jalan-jalan ke kantor Bea Cukai Kuala Tanjung, dan di sana kita sudah tersambung sama Bang Mukromin atau biasa dikenal dengan nama Bang Kakak. Bang Kakak. Halo Bang Kakak. Halo Mas, halo teman-teman semua. Asik. Hari ini apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Mas. Oke, mantap. Ya. Mudah-mudahan dalam obrolan kita ke depan tidak ada kendala sinyal. Dan siap, semoga. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita minta Bang Mukromin memperkenalkan dirinya. Boleh Bang Kakak, enaknya panggil Bang Kakak aja ya? Iya, Bang Kakak aja. Mas. Boleh deh Bang Kakak. Profil Bang Kakak itu nama, asal dari mana, kemudian masuk dari BC itu angkatan berapa? Siap. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada para komandan dan pimpinan di Bea Cukai Bengkulu karena sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing pada siang hari ini ya. Saya merasa terhormat sekali sudah dipercaya buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Bea Cukai Bengkulu. Izin perkenalkan diri teman-teman semua. Nama Mukromin, tapi teman-teman bisa panggil Kakak. Saya angkatan 23, lulusnya 2018, jadi masuk di Bea Cukai itu tahun 2019. Kalau dari asal Prodiv 1 ya? Iya, betul, Mas. Asalnya dari Palembang ya, Sumatera Selatan. Jadi masih satu pulau lah ya, walaupun ujung ke ujung Medan ke Palembang. Tahun berapa tadi, Bang? Lulusnya 2018. Berarti udah lumayan lama juga, Bang ya. Ini betah atau cuman kita? Dan ini penempatan pertama ya? Penempatan pertama di Kuala Tanjung. Penempatan pertama, betul sekali. Dari tahun 2018. Asli Palembang, Bang. Asli Palembang. Iya. Jalan 4 tahun. Lumayan juga sih, Bang. Suasana di Kuala Tanjung mungkin menyenangkan. Penasaran juga sih aku sebenarnya, Bang. Cuman udahlah, Bang aja lah. Ya, nggak usah kita bahas itu ya. Jadi lokasi tugas saat ini di Kuala Tanjung. Lebih tepatnya di bagian apa? Unit apa? Iya. Penempatan tugas sekarang di Bea Cukai Kuala Tanjung, Kanwil Sumatera Utara. Sekarang di unit kepatuhan internal di layanan informasinya. Humasnya, Mas. Di Humas. Oh, berarti kita sejalan nih, linear. Pas ya. Ini program kerjasama antar humas, antar kantor BC, dan kita ketemu dengan personel yang bertugas di unit yang sama nih sama kita nih. Oke, berarti sehari-hari apa yang di explore ya, kegiatannya apa di kantor itu apa? Kalau di sana layanan informasinya mungkin kita bisa berbagi. Ya, kalau di kantor ya biasanya unit layanan informasi itu pertama ya bikin konten Mas ya, konten-konten dari Instagram buat berita, terus juga melakukan peliputan kalau ada pimpinan yang melakukan kunjungan atau ada kita potong ya, boleh coba dicari Bang Darmo. Nama akun Instagramnya apa kalau untuk kantor? Bea Cukai Kuala Tanjung _ Mas. Oke, mungkin di share screen nanti teman-teman bisa lihat nih liputan kegiatan di kantor Kuala Tanjung. Sambil ngobrol aja Bang Kakak sambil siap Mas. Jadi kegiatan sehari-harinya ya bikin berita, terus juga memberikan edukasi ya lewat sosial media. Terus ya kalau ada acara-acara kita jadi IO-nya di kantor, bikin acara-acara gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kegiatan humas itu memang kegiatan kreatif lah gitu Mas, kurang lebih desain ya. Jadi kerjanya kerja kreatif kurang lebih. Kuala Tanjung _ Bea Cukai Kuala Tanjung _ ya. Oke, jadi satu tim di layanan informasinya ada berapa orang Bang Kakak?
Sekarang stafnya ada 3, Mas. 3 orang. Ya, ada 3 orang. Ya. Termasuk Bang Kakak. 11-12 dengan kita lah Bang di sini Bang. Yes. Iya. Ini dia akun Instagramnya Bea Cukai Kuala Tanjung. Nanti buat Iya, teman-teman betul sekali. Teman-teman penonton Ngopi Asik yang belum follow, silakan di-follow supaya kita bisa tahu nih kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Kuala Tanjung. Sedikit soal kantor nih, kalau di Kuala Tanjung kegiatan utamanya apa nih, Bang Kakak? Secara umum kegiatan ekspor impor atau apa di sana? Ya, siap. Kalau sebenarnya Bea Cukai Kuala Tanjung itu awal berdirinya itu untuk mengawasi salah satu BUMN tambang terbesar di Indonesia, holdingnya tambang Mas ya, yaitu PT Inalum. Jadi memang berdirinya itu memang untuk mengawasi PT Inalum, tapi seiring berjalannya waktu di sana jadi daerah industri. Jadi ada pabrik-pabrik besar CPO, ada Wilmar di sana, ada Multimas. Jadi ada kegiatan ekspor minyak goreng, Bimoli dan lain-lain itu ya kebanyakan diproduksi di sana. Jadi ekspor kalau dari Multimas itu banyak ya CPO dan turunannya, Mas. Kalau Inalum ya bahan dasarnya aluminium gitu. Jadi ada PLB juga, banyak ada juga KG, kegiatannya Bang. banyak kan seperti itu Mas ya. Kegiatannya Sudah lumayan ramai. Dan memang kita bertemu sama orang yang LI-nya pas, nih, orang yang lain informasi yang bisa menceritakan lah ya, menggambarkan kira-kira kegiatan di sana itu. Berarti itu untuk kayak kegiatan minyak goreng itu memang untuk diekspor atau produk? Iya, kalau kita lihat kan aturan di negara kita ada DMO-nya, pasti mereka memenuhi itu dulu, sisanya baru bisa diekspor juga, Mas, seperti itu. Jadi kita berikan fasilitas kawasan berikat, kawasan berikat di beberapa pabrik CPO tersebut. Untuk jumlah pegawai satu kantor? Sekarang kurang lebih 60, Mas, 60. Ya, 60 pegawai. Beda dikit dengan kita di Bengkulu. Beda tipis. Karena sama-sama tipe C. Ya kan? Iya. Oke. Terus dari banyaknya kegiatan itu, apakah memang full hanya fokus pada kegiatan tugas-tugas kantor atau mungkin Bang Kakak punya kegiatan lain yang bisa diceritain sama kita? Oke. Siap. Jadi selain tugas utama mengabdi ya sebagai ASN di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya mengisi kesibukan di luar jam kerja itu untuk sharing lah Mas, sharing mengenai investasi, khususnya saham ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu kadang sebulan itu 2 kali ada kelas investasi gitu Mas. Terus ini di akun dalam metode apa nih, online atau iya online berdiri dalam kelas seperti online Mas. Online. Full online jadi ya? Full online untuk sementara ini. Kemungkinan di kuartal 3 baru ada rencana buat bikin offline juga. Ini Mas Kakak sendiri atau ada teman lain satu kantor yang atau lewat sebuah organisasi atau sebuah wadah? Iya, kalau untuk sementara ini atas nama pribadi, tapi saya disupport sama tim di belakang ya. Ada 4 tim yang nyiapin materi, ngedesain, nyiapin Zoom dan lain-lain gitu, Mas. 4 tim atau 4 orang nih? Iya. 4 orang. 4 orang atau 4 tim? 4 orang. Tim. 4 orang. Itu 4 orang. Ya. Sama-sama pegawai atau? Kebetulan saya memang punya tim sendiri di luar pekerjaan untuk ngurusin konten dan lain sebagainya. Dan itu semuanya berlokasi di Kuala Tanjung atau? Untuk sementara ini kurang lebih menti yang memang saya asuh itu murid-muridnya di dalam negeri dan di luar negeri kebetulan Mas. Jadi ada juga di Amerika, di Prancis, di Aljazair, di Filipina, di Singapura, Malaysia. Jadi ada beberapa juga di sana. Kalau di Indonesia juga hampir seluruh pulau ada Mas. Jadi memang hampir 200 orang itu background-nya asal beragam ya, dari Sabang sampai Merauke lah, alhamdulillah. Dan itu maksudnya
membuka kelas itu ada yang mewadahi atau memang Bang Kakak ini yang memang buka sendiri kemudian mempromosikan sendiri? Iya, alhamdulillah kemarin di bulan September itu sempat berkenalan dengan salah satu trainer yang cukup terkenal kalau di Indonesia. Nah, jadi untuk pertama kalinya Mas, dia ngundang ya gitu. Kak, mau nggak jadi narasumber di grup kami katanya. Oke, mau, saya bilang itu. Kasih waktu kurang lebih 2 minggu Kak untuk persiapan materi dan lain sebagainya. Dan ketika hari hanya itu, kurang lebih ada 400-an murid dari trainer tersebut ya. Jadi setelah itu barulah ada rencana bikin kelas, Mas. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah batch 10 kelas Batch yang 10. Satu batch berapa peserta biasa? Kurang lebih kita batasi di kisaran 25, Mas, biar tidak terlalu banyak ya. 250. Dan satu batch itu ada periode waktu tertentu atau memang? Iya, kalau pertemuannya kontinu. Jam belajarnya itu dibatasi dengan level-levelnya, Mas. Jadi ada basic, intermediate, dan advance. Nah, rata-rata kalau basic itu kurang lebih 8 jam belajarnya dibagi 2 hari. Kalau intermediate 10 jam, dan kalau advance itu bisa sampai dengan 13 jaman. Sama dibagi 2 hari di hari Sabtu dan Minggu. Untuk 2 pertemuan gitu ya, total 8 jam, total 10 jam gitu ya. Iya gitu, Mas. Sebelum kita jauh-jauh mendetail sampai sana, kita mau tanya dulu, kenapa? Dulu gimana ceritanya mempelajari apa namanya? Pengetahuan atau ilmu tentang ilmu dapat dari mana tentang investasi nih, belajarnya dari mana? Oke, berarti ini agak panjang Mas ya ceritanya ya. Nggak apa-apa, kita memang harus berbagi di sini ya. Jadi sebenarnya sejak SMA saya itu IPA Mas ya. Jadi SMA-nya IPA, tapi yang saya pelajari, buku-buku yang saya baca baik biografi itu banyak mengenai IPS seperti itu. Jadi memang dari SMA senang baca-baca buku ekonomi. IPC nih, Bang. IPC kan zaman dong kalau IPC. IPC berarti IPA, belajar IPS juga, Bang. Iya. Oke, lanjut, Mas. Yap. Jadi dari SMA memang sudah tertarik dengan biografi beberapa tokoh ya, misalnya Pak Hairul Tanjung gitu ya, Pak Habibie dan lain sebagainya. Terus timbul pertanyaan nih Mas, sebenarnya orang-orang sukses itu dia ngapain sih gitu ya. Nah, jadi dari baca-baca tersebut dan dari beberapa video juga ditonton ternyata baik teman-teman Kopi Asik, kita tadi ada sedikit masalah teknis, ada kendala sinyal, dan tadi kita masih mendengar ceritanya Bang Kakak soal awal mula kenapa belajar investasi dan belajarnya dari mana. Tapi tadi Bang Kakak sempat cerita dulu ya bahwa itu dimulai dari masa SMA dan itu dari mempelajari biografi tokoh-tokoh. Betul, Bang. Oke, sekarang coba kita dengar lagi nih Bang Kakak ceritanya lanjutannya seperti apa. Silakan Bang Kakak. Oke, Mas. Ya, jadi seperti yang tadi ya, memang terinspirasinya itu sejak SMA sering baca buku-buku biografi dari beberapa tokoh ya, baik di Indonesia maupun tokoh-tokoh di luar negeri. Nah, dari situ dapatlah kesimpulan, Mas, kurang lebih. Nah, ada timbul pertanyaan kan, anak-anak IPA itu kan banyak keponya ya, banyak pengen tahunya. Kira-kira orang-orang kaya itu ngapain sih kerjanya? Nah, itu kepikiran pas waktu SMA. Kira-kira orang kaya itu ngapain sih? Kalau dan perusahaannya itu menjadi besar, contohnya Pak Hairul Tanjung ya, dengan Transmart Group-nya, dengan City Corp-nya menjadi besar. Selanjutnya ya ini orang yang bergerak di real sektor, contohnya di properti atau di pertambangan. Nah, yang terakhir, ternyata kegiatan ketiganya ialah seorang investor. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang kaya itu memang dia melakukan ketiga kegiatan ini. Dia bangun perusahaan dan perusahaannya menjadi besar, atau dia bisnisnya. Untuk bangun perusahaan ini kan butuh modal yang banyak. Intinya masih nggak ada uang lah waktu itu.
Terus juga untuk bergerak di real sektor juga butuh modal yang banyak. Katakanlah kita bangun properti. Properti berapa sih? Beli tanahnya berapa? Bangun rumah. Ini nih ternyata investasi ini nih yang bisa saya geluti, kurang lebih gitu kemarin mikirnya. Teruslah di Oreo ternyata investasi itu sudah bisa dimulai dengan uang 100.000 pada saat itu. Nah, ini kan jauh dari modal yang kita gunakan untuk pertama kali, jauh dibanding kita bergerak di sektor ataupun buka usaha langsung bangun perusahaan gitu. Dengan kapabilitas yang masih SMA, jadilah sudah mulai kemarin baca-baca buku investasi. Nah, masuklah kuliah. Di kuliah mulai diperdalam lagi, cari-cari mentor juga. Tapi masuknya belum banyak pada saat itu, Mas. Jadi masih uang-uang kumpul-kumpulan ketika SMP dan SMA lah. Barulah titik seriusnya itu ketika sudah kuliah yang dimaksud di sini yang program diploma di STAN ya? Iya, betul Mas. Yang di STAN. Jadi pas di STAN itu cari-cari mentor juga sekalian. Kan di Jakarta ya, di Jakarta lebih luas pergaulannya, kita bisa cari orang yang seperti apa aja buat belajar di Jakarta. Nah, jadi dapatlah beberapa mentor, dikasih wejangan lah, prinsip-prinsip investasi dan lain sebagainya. Sudah terjun juga dengan jumlah yang masih sedikit lah pada saat itu. Nah, ketika sudah bekerja, ini titik mulai serius di investasi gitu. Nah, ternyata pas udah kerja, masuk uang yang lumayan besar pada saat itu. Di 3 bulan pertama langsung rugi ternyata. Ruginya langsung 70%, Mas, ketika itu. Padahal kan ngerasanya sudah banyak baca buku, sudah ada mentor. Iya, tapi ternyata investasi itu luas sekali memang ya. Kita tidak bisa stop belajar, akan selalu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Nah, ketika itu masih jadi emosionalnya belum bisa terkontrol dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2018 itu titik serius belajar lah baru. Kalau baca-bacanya itu sejak 2016-2017. Itu awal mulanya, Mas. 2016-2017 mulainya, Bang. Untuk pengetahuan dasarnya. Terus pernah profit 70%. Bukan profit, loss. Itu udah floating loss atau udah langsung realisasi loss? Masih floating? Sudah loss. Jadi sudah loss itu. Sudah loss, Bang. Bayangin. Kalau aku jadi Bang Kakak, selesai aku, Bang. Nggak mau lagi aku belajar. Stres lah. Supaya cakep lah, Bang. 70%, Bang. Abang punya uang 10 juta, sisa 3 juta, Bang. 3 juta. Dari 10 juta jadi tinggal 3 juta. Hanya hitungan. Itu dalam periode berapa lama itu loss-nya? Kemarin 3 bulan, Mas. 3 bulan. 3 bulan, Bang. Nyarinya berapa lama? 3 bulan pertama, katakanlah dari 10 juta, hilang 7 juta ya. Mau nuntut ke siapa ya, Kak? Itu kalau boleh tahu, Bang Kakak, beli sahamnya itu memang atas apa? Belajar sendiri atau rekomendasi orang lain pada saat itu? Atau ngikut orang lain, dengerin orang. Iya, betul. Ya, jadi karena terjun yang mulai serius itu ketika sudah kerja ya, ada uang gaji disisihin dan uang-uang dulu, mulai banyaknya itu startnya waktu kerja. Nah, kita dulunya belajar, mungkin investor-investor pemula juga kadang fokusnya hanya belajar di fundamental dan teknikal ya. Padahal ternyata ketika sudah 4 tahun, 5 tahun di pasar ini, saya semakin sadar bahwasanya yang paling basic, yang paling penting itu ialah ilmu psikologi dan money management. Nah, ketika itu ternyata saya hanya belajar ilmu fundamental, teknikal, itu aja yang dipelajari. Ketika terjun dengan uang yang sudah lumayan besar menurut saya pada waktu itu, psikologi ini yang tidak tenang, money management yang amburadul bisa dibilang. Itu yang buat bisa loss. Ya? Iya, Mas, betul. Jadi kita emosional. Mentor sudah bilang, Kak, investasi ini temannya waktu. Kita tidak bisa cuan banyak terus gitu, pasti ada loss dan lain sebagainya. Jadi setahun kurang lebih 20% itu sudah hasil yang bagus, kata mentor kan. Tapi karena jiwa muda tadi,
lah saya bisa 10% nih sebulan, ngapain tunggu 1 tahun? Ternyata yang terjadi bukan 10% per bulan, malah rugi 70% selama 3 bulan. Jadi pada saat itu menggunakan teknik scalping ya. Scalpingnya pun ternyata semakin belajar salah. Scalping cuma lewat HP. Teman-teman yang scalping monitornya minimal 3 kan yang benar. Nah, pada saat itu scalping lewat HP. Jadi itu Izin, Bro, penyebabnya, Kakak, Mas. izin. Mungkin kan pendengar Ya. podcast kita hari ini nggak ngerti tuh scalping itu yang gimana sih? Sebelum sampai ke scalping, nah ini kita catat dulu nih. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi kita sebelum sampai ke sana, ke istilah-istilah yang mungkin tidak begitu awam, ya. Kita mau tanya dulu nih, dari sekian banyak model-model investasi, ini kan salah satu yang dipilih oleh Bang Kakak ini kan saham ya. Halo. Ya, masuk, Mas. Sorry, agak kepotong. Jadi kita ulangi. Dari sekian banyak model-model investasi ini kan yang kemudian diseriusi oleh Bang Kakak ini kan saham ya, Fit? Iya. Nah, betul. Ada nggak sih, kita buka dulu wawasan kita, ada nggak selain sahamnya jenis-jenis investasinya itu ada yang lain nggak sih? Yang mana, Bang? Dengan modal kita ya kan tadi dibilang Bang, menyesuaikan dengan modal kita. Siap. Dengan menyesuaikan dengan modal kita dan tentu saja mungkin ada resiko di sana ya. Nah, kira-kira jenis-jenis investasinya itu modelnya apa? Kemudian kira-kira yang paling minimal lah risikonya. Iya, baik. Jadi banyak sekali instrumen investasi yang dapat kita jadikan pilihan ya sebenarnya. Kita mulai dari pasar uang dulu deh. Pasar uang ini ialah instrumen yang paling aman, tapi return-nya juga paling kecil ya. Jadi high risk high return ini pasti akan berlaku di setiap instrumen investasi. Pasar uang itu apa aja? Sorry dipotong, mungkin masih awam juga. High risk high return itu penjelasan singkatnya aja. Oke, siap Mas. Jadi high risk high return. Kalau kita mau untung yang besar ya, itu pasti ada resiko yang besar juga di belakang itu. Untung gede, kita pasti harus bilangnya siap risk dan reward. Iya, risk dan reward. Harus siap, betul. Profit makanya dan loss. Tadi di instrumen, betul Mas, gitu. Jadi di tiap instrumen investasi itu pasti high risk high return. Nah, kalau kita mau yang untung besar, kita harus siap juga dengan risiko yang besar di belakangnya. Berbanding lurus lah ya. Kita balik lagi ke berbanding lurus. Jadi yang paling aman itu pasar uang. Pasar uang itu deposito lah kita sebut ya. Boleh kita ulangi lagi pasar uang ini dengan contoh produk deposito, gimana penjelasannya? Oke, siap. Jadi pasar uang itu ini produk yang paling safe ya, paling safe. Jadi pasar uang itu kalau kita nyebutnya deposito lah. Deposito ini kita taruh uang kita di bank lah gitu. Nanti dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun si bank ini kasih bunga ke kita. Kalau sekarang bunganya itu 3,5%, 3 sampai dengan 3,5% di berbagai bank ya, BCA, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Kalau bank digital saat ini depositonya lebih tinggi ya, 7 sampai dengan 8% malah. Nah, ini secara keamanan ini produk yang paling aman. Naik sedikit, kita ngomong ke fixed income, Mas. Fixed income ini obligasi ya. Nah, obligasi ini bisa obligasi korporat, bisa obligasi negara, bisa obligasi swasta, ya. Banyak lagi jenisnya. Rata-rata 9% pada saat sekarang. Jadi obligasi itu kita pinjemin uang perusahaan yang butuh gitu. BUMN pun sering nih keluarin obligasi. Misal dia terbitin obligasi mau 2 triliun misalnya atau 1 triliun. Nah, ini kan berarti mengumpulkan uang dari masyarakat. Nah, nanti dari perusahaannya, dalam hal ini BUMN tadi misalnya, dia kasih kupon namanya. Kuponnya itu tadi 6 sampai dengan 9%. Ini juga resikonya masih rendah. Untuk melihat obligasi yang bagus, ya kita lihat ini yang ngeluarin obligasi ini bagus nggak perusahaannya gitu. Yang aman kan suku ya, obligasi suku retail. Kalau yang ngeluarin, yang nerbitin obligasinya itu negara.
Itu di produk yang kedua. Jadi deposito naik ke obligasi. Kalau naik sedikit lagi ada reksadana kalau di Indonesia. Reksadana ini kita nitipin uang ke manajer investasi. Jadi uang kita dikelola oleh si manajer investasi itu. Sebenarnya reksadana ada pembagiannya lagi, ada reksadana campuran, pendapatan tetap, ada reksadana saham gitu. Nah, kalau kita rata-ratain Mas, ini kurang lebih ya 8 sampai dengan 12% return-nya. Naik lagi dari peer-to-peer lending ya ada saham ya. Saham. Nah, saham ini bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan gitu. Nah, untuk return-nya ya tergantung keahlian kita dalam menganalisa bisnisnya, melihat prospek kinerja dari perusahaan tersebut ataupun melihat valuasinya. Kalau saham banyak sekali variabel yang harus kita perhitungkan. Kurang lebih return-nya ini 12 sampai dengan 20% per tahun di saham. Ini sudah mulai tinggi nih. Jadi return semakin tinggi ada resiko juga yang tinggi di baliknya. Dan yang paling tinggi sekarang yang lagi ngetren mungkin kripto dan NFT ya. Ini puncak paling tinggi nih dari instrumen investasi. Kripto ya di 2020 2021 sempat naik tinggi sekali, NFT juga sempat booming, tapi ya sekarang sudah mulai turun semua tuh si kripto. Jadi kurang lebih gitu Mas urutannya. Selain modal nominal, modal jantung. Betul, Bang. Iya, kripto. Dan yang pasti uang yang masuk wajib uang dingin, Bang Kakak ya. Nah, wajib banget. Wajib uang dingin, Bang. Jangan pula kita pinjam bank masuk saham. Kirain uang dingin itu uang yang disimpan di lemari es. Enggak gitu pula. Jadi uang yang tidak ada kebutuhan mendesak dalam waktu dekat. Ibaratnya kalau hilang pun tidak mengganggu kehidupan abang gitu ibaratnya. Mengganggu pikiran tapi. Iya betul. Iya. Jadi roda ekonomi rumah tangga nggak terganggu betul, Bang. Loss. Betul. Yes. Terus Bang Kakak kenapa milih saham dari sekian begitu banyak investasi yang ada yang tadi dijelaskan barusan? Kenapa milih saham? Oke, siap. Sebenarnya kalau dari portofolioku pun ada tuh berbagai instrumen lain tadi ya, seperti obligasi dan reksadana. Tapi mungkin 85% portoku memang di saham. Kalau ditanya kenapa saham, menurutku saham lah yang sebenarnya kalau kita paham ya, kita sudah belajar, sudah mulai dalam dan pengalaman sudah mulai banyak, sebenarnya saham itu return-nya tinggi, tapi resikonya bisa kita minimalisir sebenarnya. Karena kan saham ya intinya kita analisa bisnis dari suatu perusahaan tersebut. Kalau obligasi dan lain sebagainya, ya ngomongin return dia tidak besar, jujur aja. Misalnya deposito 3%. Rata-rata inflasi kita di 10 tahun terakhir, data BPS itu 4%. Jadi sebenarnya kita memang dapat uang dari deposito itu 3%-an. Tapi itu bolehlah untuk jadi bantalan. Nah, di saham inilah yang menurut saya pribadi ini instrumen yang paling bagus ya, paling bagus untuk meningkatkan aset kita dengan resiko yang bisa kita atur sendiri sebenarnya ya, karena kan ada sektor-sektornya. Selain itu memang di saham lah orang Pak Sandi lah contohnya, Menteri Pariwisata kita, year to date dari triliun tuh dari salah satu perusahaannya ya, Saratoga Investama. Jadi memang di saham menurut saya pribadi lah instrumen terbaik lah ya sejauh ini. Karena sudah lama juga dari 1800-an lah sudah ada sih saham ini. Berarti risiko tadi itu di saham, risiko tadi itu bisa diminimalisir asal kitanya memahami dan jeli ya menganalisis situasi perusahaan di mana kita menitipkan modal tadi. Iya, betul Mas. Kurang lebih seperti itu dia. Yang penting jangan FOMO, Bang. Apa lagi tuh? FOMO apa kepanjangannya lupa. FOMO, fear of missing out. Iya, jadi lihat orang influencer pamer porto, cuan puluhan persen, ya dia bisa.
dia bisa, kenapa awak tak bisa, kan gitu. Itu tadi. Itu dia. Ada sisi psikologis dan emosional yang mengatur itu gitu ya. Bukan hanya soal teknikal atau fundamental. Iya. Kembali ke orangnya kembali dan juga soal modal ya. Betul. Kita kembali ke psikologis kita, kapan harus mengambil keputusan untuk ikut atau tahan, ya kan? Tahan atau nggak usah ikut atau apa ya? Mungkin keputusannya ada di hasil analisis tadi. Terus gini Bang, kan Abang kita sudah berkeluarga. Yes. Kita kerja jam 8 sampai jam 5. Betul. Kapan sempat kita buka monitor. Itu kalau Bro Kakak sendiri ada kisi-kisinya gimana biasa selama ini? Trik-triknya. Iya, siap. Jadi sebenarnya kalau untuk transaksi ya memang wajib di jam bursa ya. Kalau sekarang itu dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, tapi kenapa saya memilih menjadi investor? Karena investor itu santai. Jadi kita tidak harus mantengin terus nih Mas laptop atau handphone kita. Jadi kerjaan utama kita tidak terganggu gitu. Kita bisa melakukan analisa di malam harinya, misalnya kan baca berita atau sebelum berangkat kerja nih kita baca koran, Investor ID atau Bisnis Indonesia atau apalah itu, nanti keluarlah analisa kita. Misal kita beli saham A itu kan, ini kan cuma sekali pencet aja kita beli, habis itu ya udah kita bisa bekerja seperti biasa, tidak mengganggu sama sekali. Lain hal kalau kita trader gitu, trader apalagi scalper ya, yang memang harus mantengin laptop atau handphonenya. Balik lagi jadi ke soal tipsnya itu tadi. Iya. Balik lagi ke soal scalper, ada lagi trader, investor. Nah, itu mungkin perlu juga nih kita perlu dijelasin dulu nih. Apa sih itu investor, apa yang scalper tadi gitu? Gimana, Bang? Siap. Jadi kalau kita bagi dua aliran, itu aliran besarnya itu ada dua, Mas. Ada investor dan ada trader. Apa nih perbedaannya? Investor ini ya dia investasi, jadi dia jangka waktunya lebih panjang gitu. Terus analisa yang dia gunakan ialah analisa bisnis, analisa fundamental kalau kita nyebutnya. Kan kalau trader ini dia trade ya, jadi dia berdagang, jual beli. Sebenarnya ada pembagiannya lagi nih untuk investor dan trader, pendekatannya ya. Ada investor misalnya dibagi, ada value investing, ada investigative investing, ada growth investing ya. Ada quality investing, banyak sekali. Trader pun banyak sekali juga. Ada bisa jadi jual beli pagi, jual sore, atau sebaliknya beli sore nanti jual besok paginya. Ini day trade. Ada lagi swing trader. Nah, swing trader ini agak lama nih dia jangka waktunya, bisa seminggu, bisa beberapa hari lah gitu. Jadi aliran besarnya itu investor dan trader. Ada lagi pembagiannya lagi kayak itu seperti yang kita dari sebutkan tadi, Mas. Pendekatan dari apa yang teknik yang dia lakukan ya. Iya, teknik dalam jangka waktunya, Bang. Jangka waktunya. Dari sudut pandang jangka waktu. Jangka waktu. Ya, ada yang harian tadi ya, Iya. Berarti pas loss-nya itu Bang Kakak seorang scalper dong? Iya, dulu itu scalper. Jadi jual beli jangka pendek seperti itu. Kalau scalper itu loss Bang, di 2018 cuan itu. 1% bungkus, Bang. Cuan 1% bungkus. Yang penting laku aja. Yang penting laku, Bang. Yang penting ngalir ya. Ibaratnya jualan gorengan, modal 1.000 jual 1.000 cepek. Udah. Yang penting laku. Ada profit tipis, betul, jadilah jadi gitu barang ya. itu. Yang penting modalnya bergerak. Iya, itu kalau scalper, Bang. Berarti mantengin terus pada saat itu. Mantengin terus pada saat itu, Mas. Makanya kadang kan dipanggil komandan atau ada ini, tiba-tiba ditinggal nih. Nah, itu yang buat loss. Jadi memang buat kita, selagi kita masih Mas, selagi kita masih bekerja, selagi masih punya tanggung jawab dan kewajiban utama, kayaknya nggak pas gitu ya. Nggak pas. Karena itu bisa ninggalin kecuali kalau kita sepanjang waktu bisa duduk di depan layar. Betul, Bang. Di depan layar ini maksudnya apa? Ini dengan aplikasi atau dengan gimana sih? Kenapa harus duduk di depan layar untuk? Iya, Mas. Jadi kan kita sorry kalau saya banyak mengulik hal-hal yang sifatnya dasar ya, karena memang saya sendiri masih awam banget nih dengan hal-hal seperti ini. Iya. Jadi ibaratnya
sekarang kalau di 2010 ke bawah, kita tuh jual beli menggunakan telepon, Mas. Jadi kita panggil brokernya. Broker itu kayak teller bank lah kalau di bank. Kita telepon tuh tellernya. Saya mau beli saham A ya. Nah, jadi via telepon, Mas. Tapi sekarang kan sudah paperless, sudah ada aplikasi. Namanya aplikasi trading dari setiap sekuritas. Nah, ibaratnya kita mobile banking, Mas. Kita kan mau transfer nih, ya udah kan kita pencet-pencet nih di handphone. Seperti itulah juga transaksi saham. Kita jual belinya ya via pencet-pencet di handphone dan komputer aja. Selama ada makanya harus akses dipantengin internet, kalau kita trading. selama Iya, ada akses internet, selama akses internet. Itu kita bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Kalau saham ada jam bukanya, Mas. Oh, ada tadi jam dari jam 9 sampai tadi, jam Bang, 3. sampai jam 3. Iya, Senin sampai kalau Jumat. itu Jam dia kerja 24 jam. Itu dia. Iya. Tapi Bang, kalau kita jam kerja pun Bang, itu ada OLT, broker-broker yang menyediakan automatic order Bang. Jadi misalnya malam-malam Abang kan, wah aku udah yakin kali nih, beli BRI di angka segini. Abang set malam-malam, otomatis pagi-pagi ntar dibeli ya Bang. Tanpa Abang lihat, langsung kebeli. Itu ada automatic order. Betul gitu ya? Yoi, gitu deh Bang. Iya, itu juga berbagai fasilitasnya Mas dari tapi tentu saja resiko di kita tetap ya, bukan di sistem itu ya. Artinya ketika kita sudah men-setting di angka sekian kita beli, ya ketika waktu perdagangan dibuka ya sudah dieksekusi gitu ya. Iya Bang. Iya, betul gitu. Kalau resiko ya jelas dari kita sendiri, Mas. Karena kan kita yang yang bertanggung jawab kalau atas investasi kita sendiri. Bang Kakak sendiri alirannya ke arah mana, Bang? Kecenderungannya. Kalau saya itu modern value investing, Mas. Apalagi, Bang. Salah satu cabang dari yang investor cabangnya. Cabang-cabang iya. Boleh dijelasin dikit, Bang Kakak? Modern value investing. Oke. Iya, jadi kalau sebenarnya Bapak value investing kalau kita kenal itu Benjamin Graham ya, gurunya Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini salah satu investor terbesar sepanjang sejarah, Mas. Nah, gurunya Warren Buffett ini Benjamin Graham. Dia membuat buku yang salah satu buku finansial terlaris sepanjang masa namanya The Intelligent Investor. Nah, dari buku itulah orang banyak belajar yang namanya value investing. Value investing ini kurang lebih intinya. Kita potong dulu. Buku itu ditulis tahun 1950-an, Mas. Masih dijual sampai sekarang, Bang. Dan sampai sekarang masih dijual dan keras banyak orang untuk referensi banyak orang untuk bergerak di bidang ini ya. Iya, ya di investasi saham. Jadi itu dia dicetak berapa kali dan ada pembaruan. Boleh dibilang itu adalah salah satu kitab sucinya ini kali ya. Kitab suci investor. Nah, kitab sucinya value investor, ya kan? Berarti masih relevan ya, apa yang ditulis di sana itu masih relevan sampai di zaman dengan ini. Sekarang, Bang. Di zaman ini. Ya, kurang lebih masih relevan, Mas. Jadi balik ke value investing tadi, intinya kita tuh membeli ibaratnya Alphard harga Avanza, itu value investing. Jadi kita cari perusahaan yang bagus tapi harganya murah, value investing. Nah, aliranku kurang lebih yang itu, Mas. Itu kan classic value investing. Sekarang ada lagi yang namanya modern value investing. Sama-sama cari perusahaan yang murah. Klasik dia mengutamakan murah dulu, pokoknya murah. Tapi kalau modern value investing kita lihat kualitasnya dulu secara valuasi. Itu aliran yang ya ada parameter yang membedakan ya antara klasik sama modern tadi ya. Sedikit perbedaan. Ya. Antara yang tradisional sama yang up to date nih. Betul, Bang. Iya, betul. Oke, berarti secara umum kurang lebih untuk kita nih yang pegawai-pegawai kantoran yang tidak punya waktu terus-menerus bisa mantengin, sarannya kemana nih kira-kira?
Ya, siap. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menyarankan seseorang dalam gaya berinvestasi, kita harus tahu dulu profil resiko dan tujuan investasinya, Mas. Gitu. Seorang investor itu tujuan investasinya apa? Untuk pensiun kah, untuk meningkatkan aset kah, atau untuk membeli rumah kah, atau apapun itu. Jadi harus tahu dulu pertama tujuan finansialnya apa. Selanjutnya kita harus tahu profil resiko kita, Mas. Nah, profil resiko ini kurang lebih seberapa kuat sih kita nahan kerugian gitu, yang berbanding dengan return yang kita inginkan. Kekuatan jantung gitu. Iya, betul tuh, Bang. Kekuatan jantung tadi nih. Betul. Kekuatan jantung kurang lebih. Iya. Jadi ada yang agresif, ini orang yang jantungnya kuat. Agresif dia. Tapi dia mau untung besar juga, Mas, kurang lebih. Kalau uang 10 juta tuh ibaratnya orang agresif, dia siap nih bertaruh 4 jutanya. Ibaratnya dia siap hilang 4 juta, tapi dia pengen untung 4 juta juga. Ini orang-orang agresif. Kalau orang yang moderate, ini dia di tengah-tengah, Mas. Paling untung pengen 2 juta aja, tapi siap ruginya 2 juta juga. Itu orang moderate. Ada lagi yang paling bawah, itu orang yang konservatif. Konservatif. Nggak mau rugi, mau untung terus. Tapi secara umum, kalau kita ngomong secara umum, kalau kita ngomong secara umum, untuk investor yang tidak punya waktu yang banyak untuk mengikuti update kinerja dan lain sebagainya dari suatu perusahaan, memang disarankan untuk membeli reksadana. Ini juga yang disarankan oleh Warren Buffett, Mas. Disarankan untuk membeli reksadana. Karena kan reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Yang jelas-jelas ya pasti dia ahli dalam bidang tersebut. Dan dia juga sudah ada aturan yang ketat dari OJK. Dan full time di situ ya, di bidang serahkan pada ahlinya, kita Bang. Iya, betul. Berarti disarankan untuk taruh di reksadana. Jadi harus memanfaatkan ketersediaan itu tadi ya, manajer investasi tadi ya. Tapi kalau Abang mau belajar pun, Bang, kan lebih enak lagi kalau sambil kita taruh di reksadana, kita sambil belajar. Kalau dulu Bang Kakak, itu dulu mulai dari reksadana dulu atau otomatis langsung terjun ke saham? Iya, betul. Jadi kalau reksadana ibaratnya gini, Mas. Kita belum bisa nyetir mobil. Ya udah kita jadi penumpang dulu. Tapi selagi kita jadi penumpang, kita perhatiin sopirnya. Kapan dia nginjek rem, kapan dia pindahin gigi, kapan belok. Ibaratnya reksadana tuh gitu. Tapi nah, kemarin saya terjun sedikit di reksadana. Jadi nggak tahu juga tuh manajer investasinya ngapain kan. Jadi supirnya ngapain nggak tahu. Ini mendingan tidur dan tiba-tiba nyampe itu profit ya, tiba-tiba nyampe, giliran loss marah-marah. Nah, giliran loss marah-marah, kenapa modal gue lu giniin nih. Iya, betul, Mas. Kurang lebih kalau dulu kemarin sempat terjun sedikit di reksadana, tapi karena jiwa muda ini menggebu-gebu, jadi itu nggak lama uangnya di reksadana ditarik, dimasukin ke saham. Biasanya menggebu-gebunya ya itu tadi ya, karena profit yang potensi profit tadi itu ya, Mas. Meskipun di waktu yang sama ada Mas, potensi kerugian juga. Iya, betul. Jadi kan pada saat itu masih muda ya, 20 tahun. Sekarang udah tua berarti? Ya jiwa-jiwa pemberani. Sekarang masih 23 sebenarnya. Bang 23, Bang. Iya, belum kepala 3. Iya, jadi ya kemarin sempatlah Mas di reksadana, Mas, tapi tak pindahin ya. Berarti awalnya pernah juga di reksadana. Memulai dari reksadana, tapi karena jiwa mudanya itu, Bang, dipindahkan ke saham. Itu dia. Karena profitnya kecil, waktunya lama gitu ya. Iya, bisa jadi. Tapi ikut reksadana pun Bang Kakak ini juga belajar ya, liatin supirnya kemana, mijak remnya kapan, tetap belajar ya. Tetap harus belajar. Betul. Gitu. Kata kuncinya itu ya. Tetap harus belajar. Jadi untuk orang-orang yang berniat baru, ini kan terlepas dari sisi waktu ya, usia muda atau apa, balik lagi ke soal tujuan investasinya, tapi bergabung di usia berapapun dengan
kemapanan modal atau kemampuan modal seberapapun akan tetap disebut sebagai pemula toh. Iya, betul Mas. Nah, kira-kira nih kalau kita baru mau mulai bergabung nih, kayak saya ini sama sekali belum punya bekal ke sana nih. Ya meskipun dibilang tua ya nggak tua-tua juga ya kan. Tapi masuk dalam kategori pemula. Itu pengetahuan dasar apa yang paling harus direkomendasikan untuk dikuasai dulu nih sebelum terjun ke sana? Oke, siap Mas. Jadi sebenarnya kita ada suatu pepatah yang saya suka sekali Mas, pepatah tua lama ya dari China ya. Nah, jadi pepatah ini bilang waktu terbaik untuk menanam pohon ialah 10 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua ialah sekarang. Nah, inilah menurut saya gitu, Mas. Jadi ilmunya dulu. Kalau modal mah bisa nanti-nanti ya. Tapi kalau skill semakin lama kita tunda-tunda ya bakal makin makin lama juga kita belajarnya. Jadi bagi teman-teman yang baru mau terjun, saya sangat menyarankan untuk belajar dulu dari media apapun. Sekarang banyak sekali medianya. Bisa teman-teman kalau hobinya scroll-scroll sosmed, coba diganti sedikit dengan lihat akun-akun yang ngomongin tentang investasi dan keuangan misalnya. Di YouTube juga ngeliatin banyak. akun yang joget-joget gitu kan? Betul. Betul Mas. Dari buku banyak, di YouTube banyak, cari mentor dan lain sebagainya. Sekarang sudah sangat mudah lah untuk belajar. Tinggal ada nggak niat kita. Niat itu yang harus kita pupuk. Karena untuk mempelajari sesuatu yang baru, pastinya kita harus banyak yang kita korbankan, Mas. Ya, waktu, ya, tenaga, pikiran, bahkan uang, ya. Karena kita bisa jadi beli buku atau ikut seminar dari orang-orang. Jadi kita harus siap dulu akan hal itu. Intinya kita bangun skill-nya dulu. Nah, setelah itu barulah kita start from small aja. Taruh uang kecil, Bang. Dari uang kecil. Nah, kecil. Kalau gitu kecil kan betul. Kalau kecil kan beda-beda Mas ya. Mungkin 1 juta ada yang nganggap kecil, ada yang nganggap besar. Nah, kalau aku sarannya kalau kita rugi itu kita ketawa. Itulah ukuran kecilnya. Misal kita taruh 1 juta. Kita rugi 10%, 100.000. Ini jadi bahan candaan kita pas ngobrol sama teman-teman. Waduh, saya rugi nih. Masuk ke saham ini rugi 10%. Berapa rugi? 100. Habis itu kita ketawa. Itu ukuran yang kecil. Tapi kalau kita rugi, malah kita nggak nyambung diajak ngobrol, itu sudah ukuran yang besar. Nah, untuk ukuran yang baru pemula, sarannya start from small aja. Mulai dari yang kecil aja dulu, kan sembari belajar gitu. Setelah jadi ilmu dasarnya dapat dulu ya. Gitu Mas. Karena seiring waktu pun nanti otomatis Bang pengalaman juga yang nanti ya mengajari Bang Kakak ya. Betul Mas. Kalau pengalamannya pengalaman rugi ya kan. Betul, itu pengalaman paling berharga pasti Bang. Aku pernah beli ini rugi segini. Jangan beli lagi. Jangan beli lagi tuh. Tapi kadang bang, bisa juga kan Bang Kakak ketika satu orang itu loss di satu saham, dia pingin balas dendam. Ibaratnya abang kupukul nih Bang. Abang kan pingin mukul balik ke aku kan Bang. Itu gimana sih Bang? Bang Kakak gimana caranya untuk ya menghilangkan sifat-sifat seperti itu Bang? Tapi kalau dia mau balas dendam di saham perusahaan yang sama, belum tentu kan dia bangkit itu perusahaannya. Kalau misalnya kinerjanya jelek, ya kan? Jadi yang dimaksud memukul balas ini ke saham yang lain atau di saham yang loss tadi. Nah, itu gimana itu Bang Kakak? Ya, jadi tadi ya, kalau kita ngomongin tadi ya, yang paling penting dalam dunia investasi menurut saya. Jadi bisa aja kita misalnya udah cut loss nih di suatu perusahaan, katakanlah perusahaan A misalnya. Nah, terus kita dendam nih, wah tunggu aja nih, nanti pas dia ini saya beli lagi, saya harus untung di perusahaan ini. Nah, ini prinsip yang salah. Benar tadi, bahwasanya kita harus lihat kenapa penyebab dia turun ini apa. Atau kinerjanya yang kurang bagus, atau ada aksi korporasi yang tidak
tidak profitable ya, atau apapun penyebabnya, atau sektor perusahaan ini turun sehingga kita rugi. Nah, kalau memang penyebabnya itu sudah membaik, misalnya ibaratnya perusahaan CPO ya, beberapa waktu yang lalu ada larangan ekspor dari pemerintah. Ini kan membuat perusahaan CPO mau tidak mau jualnya di Indonesia semua. Jadi oversupply ya. Jadi sektornya terpukul lah. Wajar kalau perusahaan CPO turun beberapa waktu yang lalu. Nah, kita misalnya rugi di perusahaan CPO. Bisa tuh kita balas ketika sektornya sudah mulai bagus. Oh, berarti ketika ekspornya dibuka kembali, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sektornya masih jelek, sebab dia turun tadi masih ada, kalau kita mau balas, kita malah dipukul lagi sama perusahaan tersebut gitu, Mas. Jadi kita wajib tahu nih apa nih penyebab dia turun. Ada juga kaitan erat dengan keputusan-keputusan politis juga. Iya, betul, Mas. Bahwa kinerja perusahaan itu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya, terutama yang berkaitan dengan sektor di mana perusahaan itu bergerak. Iya. Tapi ketika bukan tidak mungkin ada di waktu yang berikutnya ada kebijakan yang mendukung perusahaan itu, maksudnya kebijakan di sektor itu. Itulah yang tadi mungkin balas dendamnya di situ kan. Berarti intinya Bang, kita harus mengakui kekalahan kita. Betul. Kita akui kekalahan kita koreksi lagi, kita cari timing yang tepat untuk balas dendam yang tadi. Dan kalau bisa waktu kalah tadi kita bisa ketawa, tetap bisa ketawa ya. Dengan nilai uang yang terukur. Yes, dengan terukur. Jadi ketawa, menertawakan kerugian, tapi tidak sampai dengan ketawa sendiri. Itu gila. Nah, kan kalau loss bisa menyebabkan itu juga kan. Bisa. Iya. Jadi Bang Kakak kan mulainya itu dari 2016 tuh kan. Iya. Dan di situ Bang Kakak pertama kali terjun di dunia saham. Bagi pemula-pemula, biar kita ini Bang, yang pemula-pemula ini tahu gambaran, apa sih rintangan yang paling sering terjadi bagi pemula Bang? Yang nyata kerugian. Ya itu nyata kerugian. Nah, kira-kira selain kerugian, apa ya? Rintangan yang biar bisa kita hindari ke depannya Bang. Karena kita pengalaman orang lain itu bisa menjadi referensi juga kan? Betul, Mas. Iya, jadi kalau sebenarnya mindset kita dulu ketika baru mau terjun ke pasar modal, ke saham, itu mindset dulu yang harus dibenerin. Bahwasanya making money in the market is not easy. Jadi kita cari cuan di pasar saham itu nggak mudah. Itu dulu yang harus kita tanamkan ketika kita pertama kali terjun ke pasar saham. Kalau mindset kita sudah benar seperti itu, artinya kan kita penuh kehati-hatian. Kita tahu bahwasannya ini nggak mudah nih. Nggak mungkin hanya dengan ikut rekomendasi orang, kita bisa cuan banyak. Hanya baca sebentar atau analisa yang kulit-kulitnya aja kita bisa cuan banyak. Karena ngomongin saham ya kita ngomongin bisnis yang bergerak di belakangnya. Jadi menurut saya tips pertama ialah mindset yang harus kita benahi, bahwasanya cuan di pasar saham itu tidak mudah. Orang-orang terbaik aja, Warren Buffett itu cuannya 23% per tahun kurang lebih. Ada lagi yang lebih tinggi, Peter Lynch itu 29% per tahun. Nah, kalau kita baru terjun tiba-tiba udah cuan katakanlah 10% per bulan, percayalah it's just lucky, teman-teman. Itu hanya kita beruntung aja. Kita sadar diri aja, dengan skill kita sekarang, kita pantas nggak bisa dapat return sebanyak itu? Tanya aja diri kita sendiri. Kalau tidak pantas, kita harus sadar ini hanya beruntung. Oleh karena itu kita harus mengupgrade terus ilmu kita di dunia investasi gitu. Yang kedua, there is no instant pudding ya kalau kata Donald Trump. Jadi tidak ada yang instan, teman-teman. Ya semuanya harus berproses dan kita wajib melewati dan menikmati proses pembelajaran yang panjang itu kalau di dunia saham. Jadi mungkin dengan 2 tips itu teman-teman ya sudah terhindar lah ya dengan FOMO, dengan kena pom-pom influencer dan lain sebagainya. Karena di luar sana banyak orang yang mempunyai kepentingan gitu untuk misal dia rekomendasi A. Ini biasanya dia punya kepentingan terhadap perusahaan A itu. Jadi kita harus lebih teliti lagi dalam menganalisanya. Gitu Mas kurang lebih. Membuat uang itu tidak mudah,
dan tidak ada sesuatu yang instan. Betul, Bang. Itu pesan utamanya. Ya kan? Iya. Nah, balik lagi ke soal tadi, sumber-sumber referensinya itu kan sekarang sudah macam-macam ya. Jadi Iya, Mas. ada dari sosial media, ada grup-grup komunikasi. Tapi kan kadang-kadang kita belum tentu juga ketemu orang yang tepat di sana. Betul, ya. Bang. Kadang-kadang juga ya tadi ada juga orang-orang yang mungkin punya kepentingan terhadap pom-pom dan sebagainya gitu ya. Kira-kira nih ya supaya kita tidak juga salah melangkah, tidak salah guru, tidak salah referensi. Kira-kira kalau dari Bang Kakak sendiri ya mungkin kita secara personal kita tanya nih apa sih rekomendasinya lewat misalnya grup apa atau sosial media yang bagus apa, atau kalau buku tulisan siapa gitu kan, terbitan mana, mungkin bisa kasih referensi lah ya buat kita yang baru mulai belajar ini. Siap. Jadi kalau kita mau cari mentor, teman-teman ya, ini sharing ya, carilah mentor yang dia tidak mengiming-imingi return yang besar. Ya, Oke, misalnya itu kata kuncinya tuh. Iya. Kalau iya, itu dulu kata kuncinya. Jadi mentor kan banyak dia pamer foto aja. Itu kita kan jadi tergiur, waduh dia bisa dapat sekian-sekian. Padahal ada kepentingan di belakangnya. Jadi carilah mentor yang beneran dia ngasih kail, bukan dia ngasih ikan. Artinya dia kasih ilmunya, bukan kasih rekomendasi saham. Itu biasanya mentor yang bagus dia kasih ilmunya. Analisa perusahaannya suatu sektor misalnya, itu mentor yang bagus. Tapi kalau mentor yang lebih condong untuk di sana. Nah, kalau medianya kebetulan saya lebih condong ke buku, Mas. Kenapa? Buku itu ilmunya pasti lebih dalam daripada kita nonton video doang, daripada kita lihat postingan di sosial media. Katakanlah paling berapa kalimat sih di sosial media itu, atau video lah kita tonton paling berapa kalimat sih. Coba bandingkan dengan buku yang di Intelligent Investor itu hampir 1000 halaman, Mas, tebelnya. Jadi kan dari sana sudah bisa kita bandingkan, ilmunya ini pasti jauh nih kalau kita baca di buku. Nah, jadi kalau saya pribadi dari dulu memang sumber utamanya buku. Nah, nanti di buku-buku itu bisa kita follow nih orang-orang yang bagus. Kalau di Indonesia saya sukanya Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong itu, tapi dia nggak nulis buku tuh. Pak Lo Keng Hong sebenarnya gaya berinvestasi Pak Sandiaga Uno itu juga bagus. Aku taunya Pak Lo Keng, Pak Lo Keng Hong itu pernah beli ini Bang, perusahaan ban ya, Bang Kakak ya. Ya, GJTL ya. GJTL, nggak salah Bang. Iya, jadi dia dari harga berapa itu sampai sekarang udah berapa itu, kemarin dia cuan gede juga di sana Bang Kakak ya. Iya, beggar dia. Ya, beggar itu Bang 100% Bang keuntungannya. Udah nggak bicara 100% lebih. 20% per tahun ya. Iya. Tapi sudah 100%. Oke. Berarti lebih direkomendasikan ke buku ya, karena mungkin pembahasannya lebih dalam ya. Iya, betul Mas. Lebih dalam. Dan memang disaranin kitab acuannya juga apa tadi? Intelligence. Di Intelligent Investor kalau karangannya Benjamin Graham. Ya. Dari sebenarnya masih banyak sekali Mas buku. 1950-an halaman. Enggak, 1900. Kan dari tahun 1950-an. Iya. Dan itu banyak. Sampai sekarang masih relevan masih laku. Masih relevan. Enggak cuma jadi 1000 halaman tuh jadi ganjel atau jadi pajangan di rak buku aja. Tapi kan Bang, Abang pernah kalau di TV kan kita sering lihat tuh apa yang murah banget. Murah banget. Itu kan kita udah tahu itu sekarang udah dan ternyata investasi bodong rupanya. Nah, saran Bang Kakak buat kami nih yang pemula-pemula ini biar tidak tidak terpengaruh dengan iming-iming cepat kaya. Kan rata-rata pemula-pemula itu pinginnya karena lihat profit gede, langsung waduh dia bisa dapat profit 10% sehari kok bisa
Rupanya investasi bodong. Kok bisa dia transaksi mobil listrik miliaran jam 3 pagi gitu Betul. ya. Aduh, penasaran Bang Kakak buat kami pemula biar gak terjebak di investasi bodong. Semua benda dia bilang murah banget. Macam betul Bang. Betul aja kalau kita bilang dari Medan sana ya kan. Gimana Bang Kakak? Iya ya. Yang pertama sebenarnya balik ke tadi ya. Bahwasanya there is no instant pudding ya. Tidak ada yang instan teman-teman. Ya, tidak ada yang instan. Itu dulu nih prinsip kita. Nah, tipsnya gini. Kalau ada seseorang menawarkan bisnis atau investasi atau apalah itu yang return-nya jauh lebih tinggi daripada bunga bank ya. Bunga bank kan sekarang 7%-an, 7 sampai dengan 9%. Misalnya dia bisa kasih 30% per tahun. Ini sudah kasih, kita harus lebih waspada. Kok dia bisa kasih return yang, apalagi dia memastikan kalau invest ke saya pasti 20% setahun. Logikanya, kenapa dia nggak pinjam aja di bank, dia putar sendiri uangnya. Betul. Kan dia pinjam 7% cuma, dia bayar, dia dapat 20%. Ada keuntungan yang besar di sana. Jadi, tips sederhananya, coba teman-teman lihat ini kemungkinan return, apalagi kita tidak analisa, intinya kita tidak terlibat nih di dalam bisnis itu ataupun investasi tersebut. Ya, di situ sudah tanda-tanda bahwasanya ini kita harus lebih waspada terhadap investasi itu. Mau apapun, mau bisnis maupun investasi. Lihat aja berapa return yang bisa dia pastikan. Kemudian ada kerugian di sana, kita bilang kita kena penipuan ya. Padahal kita sendiri yang itu juga mungkin kurang waspada. Betul, Bang. Yang kurang waspada, iya. Kalau kita lihat data di tahun kemarin itu total penipuan investasi bodong di segala instrumen itu 135 triliun pada tahun 2021. 135 triliun. Itu nominal yang duit semua. Nggak pakai campur kenapa itu bisa terjadi? Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tadi Mas, ya manusia ini sifat harfiahnya, memang sifat aslinya mau yang instan-instan aja. Nah, penipu-penipu ini memanfaatkan hal tersebut. Naluri ya, udah naluri. Ditambah lagi naluri kita, ditambah lagi literasi keuangan di Indonesia ini sayangnya masih rendah. Jadi kan itu sangat terkait juga. Penipuan itu memang besar. Itu terkait juga dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu rendah. Ya kan? Sekali, jadi kita kalau bicara literasi ya kita memang agak berat ya ngomong ke sana dulu. Iya. Jadi intinya ya tadilah Mas, tidak ada yang instan dan kita wajib suuzon ya. Kalau saya di bidang investasi maupun bisnis, kita lebih baik suuzon dulu sama nih orang. Jadi kita penuh kewaspadaan, penuh kehati-hatian dalam melangkah dalam investasi tersebut. Supaya tetap memantik ya, memicu kewaspadaan supaya kita ini ya. Oke. Ya, betul, Mas. Bang Kakak, dari tadi kan juga kita masih sudah bicara tentang investasinya, sudah bicara tentang kinerja perusahaan, baca koran, lihat berita dan sebagainya. Berarti kalau boleh saya kasih sedikit pendapat, kaitannya dengan pemahaman kita terhadap makroekonomi berarti penting juga ya? Iya. Malah kalau seseorang itu dia beneran seorang investor saham, bisa dipastikan dia ngerti makroekonomi, dia ngerti kebijakan, dia ngerti sektor, dia ngerti rotasi ekonomi. Bisa dipastiin dia ngerti hal-hal. Karena memang ternyata faktornya itu sangat banyak ya. Iya. Dia investor ekonomi dan lain sebagainya itu dia ngerti dan dia paham hubungannya terhadap instrumen yang dia investasikan. Oke. Tapi Bang, kalau dari rangkuman yang disampaikan Bang Kakak tadi, itu berlaku untuk mereka-mereka yang punya aliran investor, Bang. Okay. Beda cerita dengan mereka yang punya aliran trading seperti scalper. Scalper ngapain baca berita, Bang? Nggak penting ya. Nggak penting sama dia. Yang penting pergerakan. Iya. Jadi kembali ke orangnya,
dia tujuan tujuan investasinya seperti apa, dan gaya style mana yang cocok dengan dia, Bang. Ada yang kalau misalnya dia full time untuk ngerjain itu nggak perlu kerja di tempat lain, dia kerja dari dalam kamar aja ya kan, nungguin di layar aja. Itu trader yang apa tadi tipenya? Scalper yang model harus tetap bertransaksi aja gitu, nggak ada masalah dia mau kebijakan apa yang mempengaruhi. Berarti habis podcast ini Bang, Abang nih mau kemana nih? Investor, swing trader, atau scalper nih? Scalper kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin scalper. Investor aja lah. Investor aja. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau ke investor, banyak instrumen atau banyak hal yang dipelajari, bukan modal dalam bentuk nominal, tapi modal pengetahuan yang perlu kita gali juga. Nah sekarang kita langsung todong aja nih, Bang Kakak ini ya kan ke depan. Nah mungkin dari kita atau dari penonton kita akan ada nih yang nanya-nanya melalui nomor telepon atau melalui sosial media. Ya mungkin kita minta semacam janji bahwa Bang Kakak ini akan merespon kita nih apapun pertanyaannya, ya kan? Namanya kita mau belajar, tadi kan salah satu triknya adalah mencari mentor yang tepat. Nah, ini kan? Kita udah punya nih dari kalangan kita internal nih kan. Gimana Bang Kakak? Waktunya bisa lah nih ya. Mas. Jadi siap, ya? Iya. Kalau saya memang sharing itu kan selain menjadi ilmu kita semakin lengket, itu kan jadi amal jariah ya bagi kita. Saya nih sharing ke teman-teman di Bengkulu dan didengar kan semua. Ibadah itu. Ini Jadi kalau saya siap Mas, nanti ya kita atur jadwal ya, sangat terbuka lah kita. Ini kalau kita ngikutin nafsu kita untuk ngobrol tentang ini kayaknya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam pun belum tentu cukup. Iya, betul, Bang. Coba sekarang kita minta dulu deh untuk tetap menjaga ritme semangat kita deh. Nah, kalau Bang Kakak sendiri ketika loss untuk menjaga semangat untuk tetap besok kita bisa profit gitu. Kira-kira sedikit berbagi tipsnya sebelum kita tutup. Kira-kira gimana Bang Kakak? Oke, mungkin saya ambil ini ya, pembatas buku. Jadi kalau tiap buku yang saya baca itu Mas, saya bikin sendiri pembatas bukunya. Untuk mengingatkan tadi. Ini quotes-nya dari Warren Buffett. Jadi dia bilang gini, we don't have to be smarter than the rest, we have to be more disciplined than the rest. Artinya kita tidak perlu nih jadi orang yang lebih pintar dibanding orang lain. Tapi yang wajib kita lakukan ialah kita jadi orang yang lebih disiplin, yang lebih konsisten dibanding orang lain. Kuncinya konsisten. Jadi quotes ini yang selalu aku ingat. Iya, di tiap buku. Jadi aku bikin sendiri pembatas buku ya, dengan quotes yang tadi. Kalau kita ngomongin di dunia investasi, iya, di dunia investasi itu ibaratnya lari maraton, Mas. Ya, kan itu kan jauh panjang sekali jaraknya. Jadi yang paling penting kita jaga ialah nafas kita. Nggak perlu kita kenceng banget, semangat banget di beberapa bulan awal, habis itu kita berhenti. Kita tidak akan jadi pemenang dalam lari maraton ini. Karena bukan yang terpenting itu kita jaga nafas. Iya, jaga kestabilan kita sehingga kita bisa larinya lama dan bisa sampai tujuan yang panjang tadi. Karena jangan investasi panas itu di awal aja. Long term game. Hot chicken pedes. Iya, gitu. Jangan panas di awal. Oke, jangan. Iya. Dan tetap jangan konsisten juga. Iya, tetap konsisten, belajar terus. Betul. Dan itu belajar itu juga nggak ada berhentinya ya. Betul, Bang. Jalan terus. Iya. Oke. Bang Kakak, tadi ada yang lupa kita nih, Bang David. Coba tadi tim kita nih, Bang, minta apa tadi? CV-nya Bang Kakak. Gimana tadi? Kita udah sejauh ini baru lihat ngobrol CV. Panjang kita, udah lebih sejam kita ngobrol ini. CV-nya kita belum tampilkan tadi nih. Ya. Oke. Ada sesuatu yang menarik tadi kita baca. Iya, Bang. Sebenarnya aku tanya, Bang. Baru kali ini kulihat di belakang ada gelar AWP, QWP, RSA.
Nah, Apa pula ini pikirku kan? apa? Coba Bang Kakak apa sih ini Bang? Iya, jadi ini gelar menandakan sudah secara hukum sudah legal ya untuk sharing dalam dunia finansial dan ada aturannya, dunia Bang. pasar Ada modal gitu. regulasinya juga Jadi ya. iya, betul Dan Mas. ada Ya, ini jenjang AWP dan pendidikannya. QWP ini iya, ada Mas. Jadi AWP dan QWP ini gelar untuk financial planning ya gitu. Jadi saya seperti di career summary ini jadi independent financial planning juga itu dari tahun kemarin. Kalau RSA ini equity analyst. Jadi dia secara legal sudah boleh memberikan analisa suatu saham katakanlah. Jadi dia bisa analisa nih perusahaan A, dianalisa segala macamnya, kinerjanya segala macam, terus dia bisa merekomendasikan kapan belinya, kapan jualnya gitu. Tapi Ini ada tetap sekolahannya. disclaimer on. Iya Mas, kalau RSA ini RSA Institute ya. Kalau QWP dan EWP ini FPSB Indonesia. Ini sekolahnya di dalam negeri apa di luar negeri? Ini di dalam negeri Mas kebetulan. Dalam negeri dan sorry, ini kalau memang ini jenjang pendidikan formal, ini karena ketidaktahuan ya. Karena ini memang jenjang pendidikan dan formal, itu levelnya ada di level apa? Strata 1 kalau atau iya, kalau RSA ini S1 lah bisa dibilang. QWP dan RSA ini S1. QWP Ya, dan jenjangnya RSA. seperti itu. Oke, kalau yang Ini AWP S1 itu untuk AWP ini ya masih diploma lah bisa dibilang. jenjang diploma. Oke. Nah, Ini kan pengetahuan baru juga buat kita. Apa ini? namanya? Apa Nggak nama pernah panjang atau gelar akademis Iya. gitu ya? Oke, dan sorry, Dar coba Scroll dinaikin, ke bawah. scroll ke bawah. Sudah menjadi speaker di banyak kesempatan ya. iya, Mas. Dan secara personal sudah mendapatkan banyak penghargaan juga sejak jadi student. Luar biasa Bang. Luar biasa. Berarti bukan cuman konten kita yang menjadi daya tarik, tetapi personalitinya Bang Kakak ini juga semoga menjadi inspirasi juga buat penonton kita nih, baik dari kalangan internal di PC sendiri maupun dari penonton lain kan gitu. Nah inilah misi kita ya, ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Iya kan? Nggak terasa Bang David. Udah berapa lama kita nih Bang? Hampir 1,5 jam kayaknya nih ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaanku Bang. Cuman ada sesi lanjutan berarti. Karena udah janji. Iya. Kita udah todong tadi. Iya. Ada sesi karena Bang lanjutan. kalau mau jadi investor itu kan banyak ilmu yang betul, nggak cuma sekali pertemuan. Bukan hanya lihat kan laporan keuangan itu segitu gede Bang. Betul. Harus diteliti satu persatu. Betul. Dan langsung pusing bacanya ya kan. Betul. Iya. Makanya kita nanti mungkin ke depan baik secara personal ataupun nanti kita bicarakan akan kita bikinkan semacam ya program lanjutan. Yeah. Nanti kita omongin lagi sama Bang Kakak. Tapi untuk hari ini, kita mungkin harus berterima kasih. Harus berterima kasih banyak Bea Cukai Bengkulu. Mengucapkan terima kasih Bang Kakak sudah mau berbagi waktu, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu juga, tips dan trik dan lain-lain di program kita di Ngopi Asik. Semoga tetap selalu berada dalam keadaan sehat, semakin sukses, dan mungkin apakah ada niat bergeser dari Kuala Tanjung atau enggak gitu kan. Nah itu nanti lain lagi, lain cerita. Mudah-mudahan dimanapun bertugas Bang Kakak tetap dalam keadaan sehat untuk tetap sempat membagikan tips and trick, ilmu dan sebagainya buat teman-teman yang mungkin akan berkecimpung di investasi saham. Sekali lagi kita ucapin terima kasih. Terima kasih Bang Kakak. Dan terima kasih semua. Ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini.